Suara saya bisa didengar? Halo? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Baik, kita mulai pertemuan kita kali ini ya. Nanti nggak apa-apa kalau ada yang gabung, kita masukkan. Baik, kita awali perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita akan masih melanjutkan mengenai ini ya. Yang pertemuan minggu lalu, saya lihat di tugasnya juga sudah mulai banyak yang ngerjakan. Jadi sudah ada 50 mahasiswa yang sudah mengerjakan. Kelihatannya ini kan gabungan kelas AEG, jadi ya sudah banyak lah, mungkin 75%. Nah, tetapi masih ada beberapa yang belum. Nah, yang belum ini tetap masih punya utang ya. Nggak apa-apa, nanti kalau udah bisa dikerjain aja. Oke, yang hari ini kita lebih fokus coba ngoding dengan fungsi buatan kita sendiri yang nanti kita bandingkan ya. Jadi kan kita masih melanjutkan yang lalu tentang ini, mean absolute deviation, varian sama standard deviation. Dari rumusnya kita bisa lihat di mean absolute deviation dulu ya, mean absolution deviation. Di sini kan rumusnya sigma. Sigma ini kan nanti menjumlahkan semua yang ada di dalam ini, di mutlak ini ya. XI min X bar, di mana X bar ini kan rata-ratanya, XI adalah data yang berjalan, dibagi jumlah data. Nah, di sini ada X bar berarti rata-rata. X bar rata-rata rumusnya gimana? Jumlah seluruh data dibagi datanya ya, jumlah datanya itu yang sudah lalu. Nah, sekarang kita coba membuat fungsi buatan sendiri aja ya. Nanti kita bandingkan dengan fungsi yang mungkin sudah ada, pakai library yang sudah ada. Oke, kita nanti coba buat baru saja. Jadi nanti Anda juga silakan mencoba, selain Anda mendengarkan penjelasan saya, Anda coba buka tab di sebelahnya, Anda jalankan Jupyter Notebook-nya ya. Sama-sama mungkin kita buat program baru, yaitu misalnya dengan new Python 3 ini ya. New Python 3, kemudian tunggu sampai muncul seperti ini. Nah, nanti ini namanya bisa kita buat, misalnya program untuk hitung standar deviasi ya. Program hitung standar deviasi. Nah, misalnya begini judulnya ya. Nah, ini judul ini juga bisa dibuat di sini. Jadi ini heading, pakai heading. Anda oke, Anda di sini ya. Program standar deviasi misalnya. Nah, save enter. Nah, seperti ini. Nah, sebelumnya untuk bisa mempraktekkan ini rumus yang ada di sini, kita coba yang menyelesaikan yang pertama dulu, mean absolute deviation, yang rumusnya adalah apa? Sigma dari harga mutlak XI min X bar dibagi N ya. Nah, tetapi di sini kita siapkan dulu X barnya, yaitu nilai rata-ratanya dulu atau min. Oke. Jadi kembali ke sini. Nah, sebelumnya tapi Anda harus ingat dulu mengenai tipe-tipe data yang ada di Python. Macam-macam tipe data Anda perlu ketahui, karena nanti kita bekerja dengan paling tidak mungkin integer, real, atau mungkin logika dengan tipe data boolean dan sebagainya. Nah, seperti ini ya, di Python. Tipe-tipe data di Python, ini saya kira mungkin juga Anda sudah tahu sebagian ya.
Jadi cukup banyak tipe data di Python ya, mulai tipe data teks itu atau string ya. Kemudian yang numerik, tipe data numerik itu ada integer, ada float, bilangan real atau bilangan bulat, atau juga bilangan kompleks ya. Kemudian nanti kalau Anda biasanya bekerja dengan array ya, itu ada namanya tipe urutan atau sequence type. Itu nanti bisa coba menggunakan yang tipe data list atau tuple atau range. Ini nanti ada masing-masing bedanya. Kemudian ada tipe data pemetaan atau mapping types atau DIC. Ya, salah satunya DIC dictionary ya. Kemudian ada tipe data set, yaitu set dan frozen set. Ada lagi yang penting lagi tipe data boolean, bool. Ini biasanya untuk logic true atau false itu ya. Kemudian ada tipe biner, byte array, dan memory view. Nah mungkin untuk kita kali ini tidak kita semua coba gunakan, kita akan gunakan beberapa saja ya. Nah, misalnya integer atau float. Nah kita yang pertama adalah kita mau menyiapkan menghitung rata-rata. Anda harus siapkan dulu datanya. Datanya Anda bisa gunakan list ya. Misalnya datanya adalah X sama dengan, kalau list itu dicirikan dengan kotak seperti ini ya. Jadi bedanya list dengan tuple, kalau list itu Anda gunakan kotak, kalau tuple Anda gunakan kurung begini. Nah, terserah, bebas ya. Jadi kita pakai list saja kali ini, pakai seperti ini. Misalnya isinya adalah data-data integer, 1, 2, atau misalnya yang paling simpel dulu kita buat 1 biar nanti ngecek manualnya gampang ya. Ini dulu misalnya ya. Nah, misalnya kita punya data X itu adalah isinya integer dalam bentuk list, yaitu angkanya 111, sehingga nanti kalau Anda mau menghitung rata-rata kan gampang kan? Gimana cara ngitung rata-ratanya? 1 ditambah 1 ditambah 1 dibagi berapa? Jumlah datanya 3 dibagi 3 ya. Ini ya, jadi nanti kita biar gampang ngeceknya. Nah, pertanyaannya mungkin Anda ingin tahu tipe datanya ya. Tadi kan sudah ada, jadi Anda tinggal ketik print. Ada yang gabung. Jadi cara mengecek tipe data, Anda tinggal ketik print type. Type itu kan untuk ngecek tipe datanya ya. Apa yang mau dicek? Kan data X, ya kan? X itu yang kita punya data 111 ini. Nah, sekarang kita run, apa tipe datanya? Run. Nah, di sini kelihatan tipe datanya adalah list. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau bentuknya list, ini ya, itu adalah kotak, seperti tadi ya. Nah, kita bekerja dengan data ini, X111, yang tipe datanya list. Nah, kita akan mencari rata-ratanya. Nah, rumus sederhananya untuk mencari rata-rata adalah tinggal Anda jumlahkan semua, di sum, kemudian dibagi apa? Jumlah data. Untuk melihat jumlah data di Python, jumlah data Anda bisa gunakan variabel jumlah data dengan cara menghitung len dari X. Len itu kalau di MATLAB seperti length atau len atau length. Nah, itu adalah panjang data atau banyaknya data. Ya, ini ya, X. Jadi harusnya ketemunya berapa jumlah data? 1, 2, 3. Jadi jumlah datanya adalah 3. Nah, ini kalau Anda mau print jumlah data, nanti harus berapa hasilnya? 3. Ya. Ini ya. Jadi ini contoh kita yang sederhana. X adalah 111 angkanya. Tipe datanya adalah list. Kemudian kita akan menghitung jumlah data. Untuk apa jumlah data? Jumlah data ini nanti kita gunakan untuk menghitung rata-rata ya. Rata-rata atau X-bar. Jadi Anda di Python cukup gampang, Anda bisa bikin rata-rata. Anda bisa langsung bikin 2 begini ya. Nah, ini enaknya di Python ini Anda bisa bikin variabel. Misalnya nanti Anda sebut rata-rata, Anda sebut juga X-bar. Nah, X-bar itu rumusnya apa? Tinggal Anda jumlahkan sum
Sum dari apa? Sum dari jumlah datanya, ya kan? Dibagi apa? Dibagi jumlah data. Nah, ini ya. Jadi rumusnya adalah rata-rata atau X bar sama dengan sum. Sum ini kan jumlah dari X dibagi apa? Tadi kan Anda sudah punya jumlah data. Jumlah data tadi adalah ini length dari X 3 ya. Nah, dari sini kalau Anda mau print, Anda bisa print rata-rata atau Anda print X bar. Seperti ini. Ya. Anda bisa dapatkan, ya enaknya di Python ini Anda bisa langsung bikin dua kalau sama. Rata-rata nanti bisa Anda tuliskan X bar, itu tinggal sama dengan begini ya. Udah tinggal di run. Nah, hasilnya adalah 1 ya. Jadi yang ini adalah print dari rata-rata, kemudian yang satu yang bawah ini adalah print dari X bar. Jadi X bar dan rata-ratanya sama 1,0. Oke, asalnya dari mana? Ini 1 ditambah 1 kan 2, 2 ditambah 1 berapa? 3, 3 dibagi jumlah datanya 3. Jadi 3 dibagi 3 berapa? 1. Ya, ini jadi asalnya seperti itu. Mungkin sampai di sini sudah jelas? Anda boleh bertanya kalau belum jelas. Dan Anda bisa lakukan di laptop Anda sendiri juga, di sebelahnya pakai tab. Cara bikinnya seperti ini tadi. Jadi kalau Anda mau menghitung rata-rata kan rumusnya jumlah data dibagi, apa itu, sum semua datanya, jumlah dari semua data yang ada, dibagi jumlah datanya atau banyaknya data. Nah kemudian, ini kan untuk integer ya. Bentuknya adalah integer 1 ini, integer, tapi dibuat dalam bentuk list. Kalau dia misalnya apa float, nggak masalah ya. Jadi misalnya ada 1, 1, ya Anda misalnya buat di sini y misalnya list juga bentuknya, tapi ada 1, gini ya, 1,0 dan seterusnya. Ini biar gampang hitungnya. Ini bentuknya juga masih type data list ya, tapi isinya apa? Isinya adalah float ya. Jadi Y ini ya. Coba shift enter. Nah, bentuknya list tapi datanya sudah ada koma-komanya. Kemudian ini kalau Anda mau hitung yang program rata-rata tadi, ini ada copy. Anda taruh di sini. Sekarang diganti, ini bukan X bar tapi Y bar ya. Y bar itu adalah rata-rata untuk Y, jumlah data Y, dibagi jumlah data. Nah, tapi sebelumnya jumlah datanya harus dicek. Wow, ini jumlah datanya sekarang kan berubah ya. Jumlah datanya Anda pakai len yang Y. Copy, taruh sini. Ini bukan len dari X, tapi len Y. Ya. Misalnya ini jumlah data yang kedua. Ini jumlah data 2. Save, enter. Nah, kebetulan kan karena sama. Nah, coba ini ditambahin 1 Y-nya. Misalnya 1,0. Kita save, enter. Ini ya. Jadi sekarang 1, 2, 3, 4. Sekarang data Y-nya ada 4. Nah, ini kita run lagi, run. Nah, sekarang kan beda. Jumlah datanya sekarang adalah 4. Jumlah datanya 4, maka Y bar sum Y dibagi jumlah data 2 tadi ya. Jumlah data 2 toh adalah 4. Maka ini ratanya jangan ini rata-rata 2. Rata-rata 2. Ini diganti Y bar. Nah, seperti ini ya. Maka rata-rata 2 adalah Y bar sama dengan sum Y dibagi jumlah data 2. Seperti ini. Save, enter. Maka hasilnya adalah 1 juga ya. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 kan 4. 4 dibagi 4 juga 1.
Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Kita lanjut. Nah, pertanyaannya ini kan bentuknya seperti ini ya. Bentuknya adalah langsung di total. Kita tidak lihat adanya apa? Tidak ada lihat adanya proses data ke-nya ya. Itu kan kalau Anda lihat di bukunya yang min, untuk yang min bentuknya seperti ini. Nah, rumus min itu kan atau X bar, rata-rata atau X bar tadi, itu kan ada sigma I ke N, XI dibagi N. Nah, ini kan ada prosesnya ya. Ada perjalanan dari data ke I sampai data ke N. Nah, ini kan tadi kalau langsung Anda sum begini kan tidak kelihatan mana data ke-nya. Ya. Pak, saya ingin diperlihatkan data ke-nya. Nah, ini programnya jadi agak berubah. Anda harus sedikit belajar apa? Bikin iteration. Kalau di pemrograman adalah iteration atau iterasi. Iterasi itu Anda bisa pakai while atau pakai for, ya. Ya, misalnya Anda pakai while aja ya. Nanti kan datanya tetap seperti ini. Anda boleh pakai X, boleh pakai Y. Ya. Kemudian Anda iterasi untuk bisa mencari rata-rata. Oke. Caranya Anda siapkan dulu I. Nah, seperti rumusnya. Rumusnya kan I dari I1 sampai N, ya kan? Nah, maka I pertama adalah 1. Nah, tapi satunya di Python itu adalah data ke. Data ke 1 itu kalau di Python dimulai dari 0. Ini biar Anda lebih yakin. Ini hati-hati kalau di Python. Misalnya tadi kan Anda punya data X. Kita print lagi ya. Print X-nya. X-nya kan ini datanya. Kemudian Anda ingin tahu X yang ke-1, kedua, ketiga. Itu di Python itu adalah pakai. Ini kan kebetulan angkanya sama-sama 1 semua ya. Kita ini kan aja ya, kita buat agak beda aja. Kita delete, delete dulu. Jadi kita buat X, Y, Z. Sekarang kita buat X, Y, Z. 1, 2, 3. Ini biar nggak sama semua. Jadi print X ke. Nah, gini. Kalau di Python itu ada X ke 0. Nah, gini ya. Kemudian Anda tinggal lanjut untuk ke 1 dan kedua. Jadi indeks di Python, kalau list itu dari 0. Jadi kalau Anda bilang data ke 1, itu adalah data ke 0 sebenarnya. 0, 1, 2. Nah, begini ya. Oke, shift enter. Nah. Oh, ini bukan X tapi apa? Z. Ya, shift enter. Nah, seperti ini. Jadi kita punya data sekarang yang baru adalah Z. Z-nya isinya 1, 2, 3. Maka yang disebut data ke 1 di rumus ini, nah ini kan. Ini kan rumusnya dari I ke N. Ini biasanya I1 sampai IN. Ya toh? Nah, sekarang kalau di Python, data ke-1-nya itu adalah 0 ini. 0, 1, 2 ya. Ini oke. Harusnya dari sini jelas ya. Nah, maka di sini kalau kita mau bikin loop, while, ya kan? While, kita jalankan. While-nya membuat kondisi I sampai berapa? Jumlah data ya. Jumlah data tadi rumusnya pakai apa? Itu. Anda ini biar nggak bingung, tulis lagi yang ini tadi ya. Jumlah data. Jumlah data Z. Sekarang kan Anda punya Z ini ya.
Apa tadi pakai len ya perintahnya, len dari Z, save enter. Nah, ini belum di print, jadi print jumlah data Z, save enter. Nah seperti ini. Jadi jumlah datanya adalah 3. Kalau Anda ingin supaya lebih jelas dikasih keterangan. Ini ya. Jumlah datanya. Nah ini jumlah datanya adalah 3. Seperti ini caranya. Jumlah datanya, jumlah data Z. Nah kita punya angka Z123. Jadi kalau Anda rata-rata 1 ditambah 2, 2. Ini kembali ke sini. Jadi kita punya data. Jadi data ke-1 itu kalau di Python adalah data ke-0 ya. Data ke-0, data kedua 0, 1, 2. Ini sama dengan kalau di teori 1 sampai 3. Nggak usah bingung ya. Memang indeks di Python dimulai dari 0. Kemudian untuk menghitung jumlah datanya, Anda ketikkan saja len. Len ini dari kata length atau panjang data. Ini ketemu, sehingga kita punya jumlah data Z-nya. Nah, oke ya. Maka Anda bikin di sini, kalau tadi, bahasanya adalah jumlah data Z, kita tulis lagi ya. Jumlah datanya adalah Z. Terus bentuknya adalah Z123. Ini kita mulai dari indeks ke 0, while I jumlah data. Tadi kan jumlah data, tapi jumlah data ini kalau nggak bingung, ya nggak apa-apa deh. Kan kita sekarang bekerja dengan Z. Ini ya. Kemudian di Python untuk bikin do itu cukup titik 2. Gini ya. Nah, jumlah data Z. Jumlah data Z ya. Jadi kita hitung nanti Z. Kita punya ini. Z ini isinya 1, 2, 3. Kemudian jumlah datanya ini jumlah data Z. Kemudian kita akan buat sebuah looping sederhana, iteration. Gimana? Ya, kita ini contoh iteration yang sederhana ya. Jadi misalnya apa? Kita print dulu aja. Print apa? Z. Dari apa? I. Nah, ya. I-nya kan dari 0, 1, 2, 3 sampai lebih kecil dari 3, jadi sampai 2 berarti toh. Jadi Z dari 0, 1, 2 gini ya. Ini nanti kita coba bikin loop sederhana begini ya. Ini nanti akan di print ke bawah Z-nya untuk I yang berjalan dari I0 sampai I berapa. Untuk bikin berjalan, biasanya mungkin kalau Anda di bahasa pemrograman lain kan sering pakai gini, I di increment 1 per 1 gini toh. Dijalanin 1 per 1. Ini juga boleh di Python juga dikenal. Ya, kita jalanin yang ini dulu deh. Nah, nanti hasilnya kita bisa print di sini. Nah, ini indentation di Python harus diperhatikan. Indent itu tab. Ini jadi ada tab ini. Kalau Anda taruh ini coding berikutnya di bawah tab ini, itu dianggap satu proses dengan loop. Jadi Anda masih dianggap satu loop dengan ini, dengan while. Tapi kalau ini Anda keluarkan dari indent di sini, itu loopnya diselesaikan dulu, baru di print. Nah, gitu ya. Nah, ini Anda bisa print hasilnya ya. Atau misalnya karena di sini sudah ada print, ini nggak usah print lagi juga nggak apa-apa. Ini tinggal dijalankan saja. Oke, simpan, di run. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Ini Anda sudah membuat sebuah iterasi sederhana ya, dengan proses while, dengan pemisahan while. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini kita ingin ngeload datanya dulu.
Dari Z itu isinya kan ini. Nah, ya kan? Data ke 1, 2, 3 seperti ini. Tapi satunya itu dimulai dari 0. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sampai di sini. Jelas? Nah, kalau jelas, kita tadi kan tujuannya mau bikin iterasi atau while tadi, proses while tadi untuk menghitung rata-rata ini kan, supaya kelihatan prosesnya, jadi tidak sekedar langsung sum. Kalau sum ini kan tinggal dijumlahin saja, yang ada di data itu dibagi jumlah datanya, ya kan? Ya, kita langkah yang pertama kita ini tadi kan sudah. Ini bisa Anda copy untuk menghitung yang ini tadi. Ya. Ini tadi kan ketemu ini taruh di bawahnya sini. Rata-rata 3 ya. Rata-rata 3. Ini nggak usah Y bar, Z bar ya. Itu sum dari Z, ya kan? Jumlah data Z. Ini kan tadi jumlah data Z. Kemudian sum dari Z. Nah, ini bisa Anda print rata 3. Save, enter. Maka rata-ratanya 2 ya. Jumlah datanya 3. Ini kalau ini mau dikasih tulisan. Ini ya. Rata-ratanya adalah ini ya. Jadi kita bekerja dengan ini saja nanti biar gampang. Jadi Z kan seperti ini. Kemudian cara di Python itu indeks itu dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2. Kemudian kita ngitung jumlah data itu pakai perintah len seperti ini. Sehingga rata-ratanya sekarang bentuknya begini. Sum dibagi jumlah data ya. Nah, tadi kan kita sudah membuat iterasi sederhana seperti ini. Iterasinya ini kita copy. Kita gunakan untuk menghitung rata-rata ya. Oke, nah kalau ini seperti ini bentuknya. Langkah pertama Anda apa? Anda siapkan untuk menampung data. Ini boleh di atasnya, boleh di bawahnya sama aja. Ini misalnya ada tampung dengan nama hasil rata, ya. Diawali dengan 0 dulu ya. Ini boleh 0,0, boleh 0. Ya, 0 juga enggak apa-apa. Kalau 0 berarti dia integer, kalau 0,0 dia float. Ini hasil ratanya misalnya disimpan begini ya. Kemudian, oh ya ini tadi satu lagi, tadi yang belum saya jelaskan. Ini kan biasanya kalau di bahasa lain Anda bisa begini. Ini di Python ini bisa Anda sederhanakan menjadi apa? I, mungkin Anda sudah tahu ya. Plus sama dengan 1. Nah, gini. Jadi ini di Python ada yang agak antik begini ya. Ini kalau Anda run, hasilnya sama ya. Hasilnya sama. Jadi Anda untuk menuliskan I sama dengan I plus 1 increment ini, dinaikin satu-satu, bisa tinggal dibuat seperti ini. Ini di Python, ini asiknya di Python seperti itu. Oke, ini tadi boleh pakai ini, berarti juga boleh pakai plus sama dengan 1 ya. Ini ya. Ini yang seperti tadi. Ini ya. Oke, nah tujuannya kan Anda ingin menghitung rata-rata, maka yang dihitung ditampung dulu. Ya, ini ditampung namanya hasil rata. Hasil rata, itu gimana caranya? Yaitu hasil rata yang sebelumnya, ya kan? Hasil rata yang sebelumnya ini 0, nanti ditambah berapa? Nah, ini ditambah prosesnya. Prosesnya itu adalah lihat rumusnya. Rumusnya kan Anda menjumlahkan, ini kan tadi dijumlahkan untuk setiap datanya, XK-nya.
Nah, kalau di sini adalah ZK-nya, ya. Jadi Z ke I. Nah, ini ya. Ini ya, tadi kan sudah ini Z ke I-nya. Karena kita sekarang bekerja dengan data Z. Ini ya. Kita bekerja dengan data Z atau X, sama saja ya. Z ini untuk Z ke 0, ke 1, ke 2. Kita jumlahkan semua. Caranya adalah ini. Kita siapkan dulu hasil rata 0, maka while ini proses semua diproses sampai semua datanya dari ke 0 sampai jumlah data. Lebih kecil dari jumlah data, berarti 0, 1, 2 ya. Di mana hasil rata kita tampung, yaitu sama dengan hasil rata yang sebelumnya ditambah Z. Nah, nanti Anda sudah dapat hasil rata. Ya, ini di increment. Nah, terus Anda keluar dari iterasi atau keluar dari while, Anda tinggal apa? Hasil rata, ya, atau ya jangan hasil rata lagi, misalnya rata. Oh, tetap hasil rata juga enggak apa-apa. Hasil rata sekarang sama dengan apa? Ya, hasil rata yang Anda peroleh tadi, hasil rata hasil proses loop dibagi apa? Jumlah datanya, ya kan? Nah, gini. Tapi ini sudah ditunjukkan prosesnya. Jadi Anda bekerja dari data ke pertama sampai data terakhir, di mana ditampung dengan nama hasil rata, yaitu hasil rata yang dijumlahkan terus-menerus setiap iterasinya. Kemudian hasilnya ditampung di luar, namanya hasil rata. Boleh dikasih nama lain ya, tapi kita mau tetap hasil rata juga enggak apa-apa, yaitu hasil rata dibagi jumlah data. Nah, ini sudah, Anda tinggal print hasil ratanya. Nah, ini kalau Anda ini sudah berhasil, Anda berarti sudah bisa membuat atau menghitung rata-rata menggunakan iterasi buatan sendiri ya. Ini hasil rata. Coba jalankan. Nah, ini ya hasil ratanya. Atau kalau Anda masih ragu-ragu biar lebih bagus, maka nilai rata-ratanya sama dengan 2 ya. Itu. Jadi ini kan sudah sama dengan ini, dengan yang tadi yang hanya pakai sum. Jadi kita pakai sum juga bisa. Lupa kenapa nggak praktis pakai sum aja? Ya itu tadi makanya kalau Anda pakai sum juga boleh, tapi Anda tidak tahu proses di dalamnya, ya kan? Tetapi kalau Anda pakai iterasi seperti ini kan Anda bisa melihat proses di dalamnya, yaitu apa? Penjumlahan dari semua data dibagi jumlah datanya. Ini. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan. Ini kalau menggunakan iterasi ya, pakai while. Ini baru menghitung rata-rata. Ini Anda bisa lakukan terus sampai menghitung apa? Deviasi ya. Yang rumusnya adalah seperti ini. Nah, namun sebelumnya harus dihitung dulu mean absolution deviasinya, varian dan seterusnya sampai standard deviation. Caranya sama, jadi kita kembali ke programnya. Seperti ini rumusnya. Nah, terus biar praktis, kita juga bisa membuat ini dalam bentuk function, ya kan? Kalau Anda sudah ketemu rumusnya seperti ini ya, dua-duanya bisa. Jadi kan Anda tadi sudah punya rumus yang ini ada jadiin function sederhana juga bisa ya. Sum Z dibagi jumlah data ini ya. Ini ya. Ini Anda bisa buat sebagai function. Atau mau yang ini, sama aja ya, kita buat yang sederhana dulu ya. Ini kan rumusnya tadi, rata-rata adalah sum dibagi jumlah data itu. Ini bisa Anda buat sebagai function di
Di Python caranya Anda tinggal bikin def. Nah, def ini cara memberi nama function. Nama functionnya apa? Nah, misalnya Anda tetap rata-rata. Rata-rata dari, nah gini ya. Rata-rata dari apa? Nanti misalnya X. Nah, di sini baru Anda masukkan. Anda sebelumnya kan punya X sebagai data, sum X jumlah data. Ya ini sudah rumusnya langsung bisa dimasukkan. Rata-rata sama dengan sum dari X dibagi, nah ini jumlah data ini pakai aslinya saja, len dari X. Ini ya. Nah ini kalau Anda mau membuat fungsi dari rata-rata yang sederhana, adalah seperti itu. Def itu kalau membuat fungsi, nama fungsinya adalah rata-rata, di mana kalau rata-rata X, hasilnya disebut rata-rata, sama dengan sum dari X dibagi len X. Baru return apa? Return ini hasilnya. Nanti kan Anda kasih nama tadi rata-rata. Ini nggak harus rata-rata biar nggak bingung. Misalnya yang ini adalah hasil rata. Ini yang kedua hasil rata, yang pertama nama fungsinya, yang ini nama variabelnya jangan sama ya. Nah gini. Jadi nanti kalau Anda punya yang tadi, rumus ini kita sederhanakan menjadi fungsi. Fungsi rata-rata sekarang begini. Def rata-rata dari X adalah kita simpan dengan nama hasil rata sama dengan hasil penjumlahan semua data di X dibagi jumlah datanya. Maka sudah terakhir ditampilin hasilnya. Nah ini ya, ini kita simpan, kita run, oke, tidak ada error ya. Nah karena ini sekarang sudah menjadi fungsi, Anda bisa panggil setiap saat. Nah tadi kan Anda masih punya X, print X. X-nya apa? Nah ini nilai yang Anda tadi kan masih ada ini. X-nya adalah 111. Cara menggunakannya fungsi gimana? Ya nama fungsinya yang dipakai. Ya nih ya. Rata-rata dari apa? Ini kebetulan namanya juga X ya. Udah rata-rata X, shift enter. Nah ini hasilnya. Rata-rata dari X adalah 1 toh. Anda boleh ganti yang lain. A, B, C, ya, A besar, bebas lah. Misalnya apa? 2 semua. Nah, nih. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2 semua. 2 ditambahin terus, sebanyak 5 kan 10. 10 dibagi 5, nanti hasilnya harus berapa? 2 ya. Nah, ini ya. Jadi kita punya sekarang data A ini. Kita tes fungsi kita. Fungsi kita jalankan, rata-ratanya sekarang dari A. Nah, ya. Hasilnya adalah 2. Ya, jadi sekarang Anda lebih praktis memanfaatkan rata-rata dengan fungsi seperti ini. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Ini rata-rata yang pertama kita menggunakan sum, jadi cara gampangnya, tapi tidak ada looping. Nah sekarang saya tidak mau Pak, saya mau pakai yang ada looping, kita pakai program kita yang sudah dites tadi. Ini dah, ini program yang sudah dites, ini kita copy. Ini program yang sudah kita tes, kita copy, taruh di bawahnya sini. Ini tadi kita sudah punya namanya def rata-rata. Kita mau bikin, ini kita paste dulu. Kita bikin fungsi rata-rata yang lain. Pakai def juga. Namanya rata-rata, kalau tadi kan rata-rata saja ya. Sekarang kita bikin def rata-rataku. Nah, biar ada bedanya ya. Rata-rataku. Nah ini kita tinggal apa? Seperti ini. Apa yang mau diproses, yang mau dirata-rata, misalnya X juga nggak masalah. Do
do di MATLAB, di Python tinggal pakai titik 2. Sudah, enter. Nah, sekarang program yang tadi, yang sudah berhasil kita bisa taruh di atas ini. Nah, mulai hasil rata, while, tapi jangan lupa indentation-nya. Indentation di Python sangat diperhatikan. Ini ya. Ini, kemudian, nah, hasil rata. Sudah, yang ini kan enggak bisa. Ini seperti ini. Jadi ini sekarang Anda menggunakan Python function untuk menghitung rata-rata tetapi menggunakan loop ya, menggunakan iterasi. Seperti ini yang kita sudah tes tadi. Lain-lainnya sudah sama, tinggalkan ini karena X, maka ini jangan jumlah data begini, kita sesuaikan aja len X ya. Kan len X itu artinya panjang data atau banyaknya X. Ya, oke. Kemudian hasil rata nanti kita simpan adalah hasil rata ditambah, nah ini Z-nya diganti apa? X. Nah, ini karena di sini adalah X, maka ini kita ganti menjadi X. Sudah, ini diinkremen satu persatu, maka hasil rata sama dengan hasil rata dibagi apa? Len dari X. Nah, begini ya. Ini programnya disesuaikan begini. Jadi ini kita sekarang punya fungsi yang kedua untuk menghitung rata-rata, tetapi kita perlihatkan adanya proses iterasi di dalamnya ini ya. Yang kita jumlahkan terus-menerus untuk mendapatkan nilai supaya Anda tahu prosesnya ini. Ada I sampai N, I ke 1 sampai N. Cuma kalau di Python, I yang ke 1 itu adalah ke 0. Nah ini ya, I ke 1 adalah I ke 0. Oke, Anda sudah bisa hitung seperti ini. Hasil rata kita tampung untuk menghitung hasil rata yang sebelumnya ditambahkan X ke I. X ke I-nya adalah data ke I dari data ke 0 sampai yang terakhir. Terakhir Anda hitung hasil ratanya adalah hasil rata dibagi len X. Sudah, jangan lupa terakhir diberi apa? Return ya. Returnnya apa? Hasil rata. Ini sama seperti tadi toh. Sama seperti waktu Anda bikin fungsi yang sederhana ini. Ini rata-rata, hasil rata, sum. Kalau ini tinggal di sum. Nah, kalau di sum kan Anda nggak tahu proses iterasinya. Terakhir selalu diberi return. Oke, seperti ini return hasil rata. Sudah. Anda sudah punya fungsi yang lain untuk menghitung rata-rata, tetapi dengan diperlihatkan adanya proses iterasi. Supaya apa? Supaya kelihatan prosesnya seperti di teori. Nah, ini. Oke. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Belum kita tes ya. Jadi ini rata-rataku. Kalau tadi rata-rata saja, kita sudah tes ini, rata-rata saja dengan nilai yang sama kita akan coba hitung untuk ini. Kita tes dulu ini ya, fungsinya kita jalankan dulu, kalau error ya masih perlu diperbaiki, kalau tidak bisa dipakai run. Oke, ternyata tidak error, jadi kita sudah bisa menghitung menggunakan rata-rataku sekarang ya. Jadi kan Anda punya rata-rata A, itu pakai fungsi yang pertama, kita mau hitung pakai fungsi yang kedua dari A. Ini shift enter harusnya nilainya adalah hasilnya 2 ya. Nah, berhasil ya. Berarti Anda sudah bisa membuat fungsi sederhana untuk menghitung rata-rata. Dari yang pertama ini, menggunakan fungsi yang sederhana pakai ini. Fungsi yang pertama adalah fungsi rata-rata. Ini ya, cara memakai fungsi tinggal diketikkan fungsi namanya, kemudian diberi input argumen data yang mau dicari. Dapatlah keluaran berupa rata-rata.
Fungsi yang kedua adalah fungsi yang agak istimewa karena di dalamnya diperlihatkan iteration atau iterasi dari proses penjumlahan tiap datanya. Jadi tidak hanya pakai sum atau memang sudah menggantikan sum, ini sudah tidak ada lagi sum, yang ada adalah yang dijumlahkan terus-menerus setiap datanya. Ditampung, diinkremen, baru setelah selesai keluar dari proses while, hasil rata sama dengan hasil rata dibagi jumlah datanya. Sudah terakhir return hasil rata. Ini sudah, Anda sudah bisa menyelesaikan fungsi rata-rata. Oke? Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Panjang sekali, Pak. Ya, lumayan ya. Ini Anda baru menghitung rata-rata. Ini X-bar-nya ini ya. Nanti kalau X-bar ketemu, Anda bisa menghitung mean absolution deviation pakai skrip buatan Anda sendiri. Jadi Anda supaya tidak tergantung skrip orang lain ya. Ini maksudnya. Nanti semakin menarik ini kalau Anda rata-rata ini kan sudah bisa X-bar-nya. Nanti fungsi yang tadi bisa digunakan langsung di dalam fungsi. Anda kan sudah dapat fungsi rata-rata, itu nanti dipakai untuk menghitung mean absolution deviation. Demikian juga nanti rumusnya mirip, kita hitung varian, varian ketemu, Anda bisa hitung di akar jadi standard deviation. Ini saling berhubungan. Seperti itu ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini rumus atau fungsi menghitung rata-rata. Kita belum ke mean absolute deviation. Ini rata-rata ini Anda boleh bandingkan hasilnya dengan punyanya NumPy toh. Tapi Anda harus import dulu ya. Import NumPy SNP. Ya. Ada import dulu. Nah, Anda kan mau menghitung apa? NP dari mean. Ya kan? A. Ya. Berapa? Nah, 2 ya. Jadi Anda bisa bandingkan menggunakan numerical Python NumPy. Ini kan NP. Di sana sudah ada fungsi yang sudah jadi dalam bentuk ini. Tinggal panggil NP min. Pak, kenapa nggak pakai yang simple aja, pakai NP? Ya kalau Anda simple ini ya nggak apa-apa. Tapi Anda tidak pernah bisa mengeksplorasi sendiri. Ini kebetulan kan sudah ada. Nanti misalnya nanti tugas akhir Anda bekerja dengan fungsi yang rumusnya Anda buat sendiri. Rumusnya mungkin tidak sesederhana ini, Anda bisa tidak perlu bingung. Jadi Anda tidak perlu tergantung fungsi buatan orang lain. Jadi Anda malah bisa bikin fungsi sendiri ini ya. Ini Anda bisa bikin 2 fungsi untuk hasil yang sama. Di sini kan sudah saya perlihatkan 2 fungsi yang sederhana. Yang pertama menghitung rata-rata menggunakan sum. Ini tapi kalau sum ini tidak diperlihatkan iteration di dalamnya. Sedangkan dengan rata-rataku yang ini diperlihatkan ada iteration memanfaatkan while iteration ya, iterasi menggunakan perintah while. Selain while masih ada for, tapi nanti Anda tambah pusing, kita pilih salah satu aja, while ya. Jadi di mana tinggal ditampung datanya, di mana sama dengan hasil rata yang kita sudah siapkan awalnya 0, kita jumlahkan terus-menerus dengan hasil tiap data yang ada. Kita jumlahin terus-menerus, selesai, keluar dari loop. Nah ini indentation-nya keluar di sini. Ini tinggal dibagi jumlah data. Sudah keluar return hasil rata. Cara memakainya, kalau fungsi buatan sendiri tergantung namanya. Tadi kan sudah Anda namakan rata-rata dan rata-rataku. Nah, ini rata-rataku dari A. A ini data yang mau kita tes. Nah, kebetulan A-nya tadi kan angkanya ini. Nah, ini A. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, 10 dibagi 5, 2. Oke, jadi kalau Anda tidak percaya bisa dites yang lain. Misalnya agak aneh, 4 tambah 5 tambah 2,0
tambah 2,5, tambah 3, shift enter. Nah, ini nilai A-nya sekarang bentuknya berubah. Kita tes menggunakan rata-rata A, ketemunya berapa? 3,3. Kemudian kita tes pakai function yang kedua, tes 3,3, ya toh. Kita tes pakai NumPy run 3,3 ya. Nah, ini kan Anda sudah bisa membuktikan ternyata hasilnya sama menggunakan fungsi min buatan Python atau standarnya numerical Python NumPy ini, atau dengan dua fungsi buatan kita sendiri pakai rata-rata Q yang di dalamnya ada proses iterasi, hasilnya juga sama. Atau menggunakan fungsi rata-rata yang di dalamnya tidak ada proses iterasi, hasilnya juga sama. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini nanti programnya boleh Anda copy, Anda lanjutin untuk menghitung sampai menghitung varian, mean absolute deviation, dan seterusnya. Oke, jam berapa? 8.32. Masih bertahan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Pusing? Enggak? Enggak ada yang mau ditanyakan? Fungsi buatan sendiri. Ini yang pakai while dan sebagainya ya. Ini enggak ada yang tanya ini. Kalau tidak ada yang tanya, kita lanjutin sedikit lagi untuk ini kan baru ngitung X bar tadi itu ya, X bar atau nilai rata-rata. Nah, padahal kita mau menghitung apa? Mean absolution, deviation, varian, dan standard deviation. Perjalanan masih panjang. Perjalanan masih panjang. Tidak apa-apa. Kita harus sabar. Jadi Anda kalau untuk menuntut ilmu harus sabar. Kuncinya meraih ilmu harus sabar. Untuk bisa sabar juga butuh ilmu. Nah, itu kira-kira. Nah, oke, sekarang untuk mean absolution deviation rumusnya seperti ini. Ini supaya Anda nggak lupa-lupa rumusnya ini boleh Anda ini ya. Boleh Anda taruh di folder yang sama, ditampilin di coding. Gimana caranya? Ada yang tahu? Ya, Anda siapkan program Snapchat ya. Program snap. Nah, ini misalnya saya pakai ini. Pakai Snapchat, jadi rumus Anda biar tidak hilang. Anda kotakin ini. Rumusnya ini. Ini loh. Nah, ini jangan lupa disimpan di folder yang sama dengan coding Anda. Anda simpan di coding yang sama. Di mana ada tadi belajar itu statcom statistik notebook. Nah, di sini loh programnya ada di sini. Ini mean absolute deviation CPG. Ya, jadi kita ke coding. Ini ya, caranya gimana nampilin teorinya tadi? Sekarang kita hitung, kalau yang ini tadi kan pakai hiding ya, yang hiding tadi, hitung mean absolute deviation, atau langsung MAD aja ya. Ini ya, selanjutnya adalah kita hitung mean absolution deviation untuk rumus tadi, supaya Anda nggak lupa, ini posisikan di markdown. Kemudian caranya Anda pakai tanda seru, pakai keterangan, rumus misalnya MAD, kemudian pakai tanda kurung. Ini namanya, nama program apa itu? Filenya, tadi kan MAD JPG ya. Shift enter. Nah, ya.
Jadi Anda sudah punya rumus, hitung MAD, mean absolute deviation, rumusnya adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai N, XI dikurangi X bar. Nah, ini biar Anda nggak bolak-balik ke rumus. Ini Anda sudah bisa tampilin rumusnya di sini. Jadi ini tadi caranya, nah ini. Caranya kalau Anda mau naruh gambar, pakai tanda seru, tarik kotak untuk keterangan gambarnya, kemudian pakai kurung, nama file gambarnya, syaratnya gambarnya sudah harus ada dulu di folder yang sama, baru dijalankan. Nah, terus posisinya di markdown tadi ya. Ini jelas ya, ini untuk menghitung mean absolute deviation. Tadi Anda sudah punya fungsi rata-rataku, dan rata-rata Anda tinggal lanjutin. Anda bisa tinggal copy program yang ada. Nah, program yang ada tadi ya, ini ada copy nih. Sorry. Ini di copy programnya untuk menghitung mean absolute deviation. Ya, kita sebut saja MAD. MAD adalah mean absolute deviation, while I jumlah data. Ini kan untuk ngetes, tadi jumlah datanya mungkin biasakan kalau pakai X juga nggak apa-apa. Jadi len dari X ya, biar gampang kita langsung saja len dari X. Terus X-nya print dari X. Masih ada nggak X-nya? X-nya adalah ini, 111 ya. Jadi, well, I lebih kecil dari len. Nah, ini bukan hasil rata, tapi apa? MAD, mean absolute deviation, sama dengan mean absolute deviation awal, ditambah X saja ya. XI, nah ini sekarang bukan begini, tergantung rumusnya. Rumusnya adalah ini. Rumusnya adalah harga mutlak XI dikurangi X bar, ya kan? Nah, ini sekarang apa? Ditambah begini ya. XI, tapi ini dalam bentuk absolut, mutlak. XI dikurangi apa? X bar. Lah, X bar kan Anda sudah punya rataku. Nah, ini enaknya. Anda tadi kan sudah punya rata-rata dan rata-rataku. Ini. Anda jadi bisa fungsi dimasukkan ke dalam fungsi. Ini kan fungsinya rata-rataku ini. Hasilnya kita masukkan di sini. Nah, ini sekarang ya. Cuma dimutlakkan. Rumusnya apa? Rumusnya tadi ini. XI dikurangi X bar. X bar kan rata-rataku. Ada mutlaknya. Dikurangi ya. Nah, ini ya. Absolut atau abs ini mutlak. XI dikurangi rata-rataku X. Sudah diinkremen. Kemudian apa? Dibagi N. Dibagi N itu jumlah data. Sama ya. Jadi di sini adalah mat. Ini adalah mat. Dibagi apa? Len daripada X. Sudah. Maka nilai mean absolute deviation-nya adalah mat. Nah. Sudah ini disimpan. Anda sudah, pokoknya kuncinya adalah di rata-rata. Kalau rata-rata Anda berhasil, Anda tinggal membuat mean absolute deviation-nya lebih mudah. Seperti ini ya. Udah, ini tinggal dijalankan, run. Nah, maka nilai mean absolute deviation-nya adalah 0, karena datanya memang 0 semua. Nah, ini nanti kita bisa coba yang lain. Kita jadiin fungsi aja ya untuk ngetesnya. Biar gampang kita jadikan fungsi.
Nah, ini kita copy. Tadi kan sudah bisa bikin fungsi. Paste. Cara bikin fungsi di Python tinggal diawali dengan kata def, nama fungsinya. Sekarang kita mau menghitung MAD ya. Dari X, titik 2. Ini titik 2. Jangan lupa di enter biar tahu tabnya. Nah, ini tinggal di tab. Yang lain-lain tinggal di tab, 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 tab. Nah, ini di luar tab, mat ya. Sudah, tinggal ditambahin apa? Hidden mat. Nah, sudah, jadi program yang kita buat tadi tinggal dibuat function. Jika ini berhasil, tidak ada error, ini tinggal dibuat fungsi. Mat dari X, seperti ini ya. Return mat. Sudah kita simpan, kita jalankan. Tidak ada error ya. Kemudian cara makainya gimana? Ya tinggal pakai seperti biasa nama fungsinya, input argumennya tadi apa? A tadi ya. Shift enter. 0,9, tapi kalau yang X, shift enter, nilainya 0. Jadi kan tidak, ini kan X-nya ini misalnya, karena nilainya sama semua, min absolusinya ya 0. Kalau ini kan misalnya ini, kita tes tadi A-nya bentuknya adalah seperti ini. Ini kan A-nya 4, 5, 2 dan seterusnya. Maka min absolute deviation dari A, shift enter 0,9. Nah, ini untuk menguji benar atau tidaknya ini kita seperti di NumPy. Kalau NumPy tadi untuk min, tetapi di mat kita mungkin tidak ada NumPy ya. Kita ketikkan NumPy add dari A, save enter. Nah, ini pesannya di NumPy tidak ada atribut mat. Jadi kita nggak bisa pakai NumPy, kita pakai namanya pandas. Jadi ini nggak bisa ya. Kita nggak bisa pakai NumPy untuk menghitung mat, kita pakai pandas. Sama sih, sama seperti tadi, seperti NumPy, SPD ya. Kita import pandas SPD. Nah, oke. Ini untuk karena apa? Karena mean absolute deviation tidak ada di numerical Python. Di NumPy nggak ada, adanya di pandas. Tapi di sini ada syaratnya dia harus dibuat series dulu. Ini data seriesnya yaitu PD seriesnya tadi pakai S besar. Ini harusnya yang ini data series. Series itu dideretkan ya. PD ini adalah pandasnya. Kita yang deretkan dari apa? Dari A tadi tuh. Nah, dari A. Save enter. Nah, data seriesnya kan tidak ada error nih. Kalau kita mau print data series, save enter. Nah, ini bentuknya. Jadi diurut ke sini, ke bawah. Dari data ke 0 sampai ke 5, ya ke 4, bentuknya begini kalau dipandaskan. Nah, seperti ini baru bisa diapakan? Baru bisa dicari matnya. Jadi untuk mencari matnya tinggal series. Data series ya tadi ya. Data series, titik, PD itu pandas, titik lagi, mat. Ya, gini ya, sebentar. Ini kalau salah nanti kita coba cara lain. Tapi ini data seriesnya kita siapkan dulu, sudah benar sampai di sini. Tinggal kita mau lihat MAD-nya. Run. Salah, cara naruhnya salah. Jadi bukan begini ya. Atau mungkin PD titik mat data series.
Salah juga. Bentar, ini tinggal sudah dapat data seriesnya, langsung match. Oh ya, jadi cukup data series di match kan, jadi lebih simpel. Nah, ini Anda sudah bisa mendapatkan nilai mean absolution deviation kalau menggunakan pandas. Seperti tadi min dari NumPy ketemunya sekian. Ini kalau mean absolution deviation pakai fungsi yang ada di Python punyanya orang lain, itu ketemu 0,96. Terus menggunakan fungsi buatan sendiri, ini math, ini kan fungsi buatan sendiri. Ini ketemunya juga 0,96. Nah, begini ya. Jadi Anda nggak perlu takut salah, kadang salah-salah sintak tidak ada masalah, tinggal dibetulin sampai benar-benar betul. Nah, ini kalau di pandas untuk membuat mean absolution deviation harus disusun dalam bentuk data deret. Data deretnya berbentuk begini. Kemudian dia baru kita ketikkan titik math. Ini adalah untuk mean absolution deviation, ketemu hasilnya sama. Sampai di sini Anda sudah bisa menyelesaikan yang ini, mean absolution deviation. Tinggal kita selesaikan varian dan standard deviation. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Pusing nggak? Jadi ini Anda sudah bekerja dengan fungsi-fungsi buatan sendiri ya. Anda sudah bisa menampilkan tadi yang ini ya, menampilkan caranya sih pokoknya dibuat dulu codingnya, kalau sudah benar baru dibuat fungsi, itu gampang ya. Jadi yang penting codingnya sudah benar dulu, baru dimasukkan menjadi fungsi. Fungsi lebih praktis. Kenapa? Karena kalau fungsinya sudah ada, nanti Anda tinggal gunakan di keperluan pemrograman lebih praktis. Ini tadi cara naruh rumusnya. Anda siapkan ininya toh, Anda siapkan gambarnya. Oke, ini Anda sudah bisa menyelesaikan untuk mean absolution deviation. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke hitung varian ya, hitung varian dan standar deviasi. Nah, selanjutnya begini. Itu rumusnya seperti biasa Anda copy. Ini Anda copy biar Anda punya arsip di coding. Nah, ini Anda copy begini. Anda simpan std. Std JPG ya. Ini biar Anda nggak bolak-balik ke situ. Ini Anda bisa tampilin di sini. Ini jangan di code posisinya tapi di markdown. Kasih tanda seru, kotak untuk keterangan. Ini misalnya untuk std. Kemudian kurung, nama filenya std.jpg. Save enter. Nah, Anda kan sudah punya hitung varian dan standar deviasi. Rumusnya begini. Nah, ini kan sudah berjalan di Jupyter. Ini anaknya Anda pakai Jupyter Notebook seperti ini. Nah, ini rumus varian sebenarnya mendekati rumus daripada M absolution deviation. Sampai di sini kan hampir sama, cuma nggak ada mutlaknya. Terus ada apa? Ada pangkat 2-nya. Terus apa lagi? Pembaginya masih dikurangi 1. Nah, ini bedanya, sedikit saja bedanya. Ini kan ada mutlaknya, dikurangi X bar dibagi N. Kalau yang varian itu adalah dikuadratkan dan dibagi N min 1. Nah, jadi rumusnya mirip, tapi kita harus tes dulu. Anda harus bisa membuat pangkat 2. Pangkat 2 di Python, Anda bisa menggunakan begini. Nah, gini. Jadi di Python untuk bisa membuat pangkat 2 bisa banyak alternatif. Ini salah satunya bisa pakai
bintang-bintang 2 gini. Kalau kita shift enter, nah, hasilnya 4 kan. Jadi misalnya 3 pangkat 2, hasilnya 9. Ini ya. Atau cara lainnya adalah menggunakan power. Jadi Anda bisa menggunakan POW. POW itu singkatan dari power, itu 3 pangkat 2. Nah, ini yang begini ini lebih enak. Kenapa? Nanti Anda bisa tidak hanya pangkat 2, bisa pangkat yang lain. Dan bentuknya lebih simple. Ya, shift enter. Nah, sama ya. Jadi kalau misalnya 4 pangkat 2, 16. Jadi diganti-ganti ya. Ini misalnya 4 pangkat 2, ya sama toh. Jadi ada 2 cara bikin pangkat 2 di Python. Bisa pakai ini. Atau pangkat ya, secara umum nggak hanya 2. Pangkat, ini pakai bintang-bintang 2 begini. Atau pakai POW. Power ini maksudnya ya. Jadi POW 4,2 berarti 4 pangkat 2. Nah, kita nanti perlu itu untuk ini, bikin X min X bar pangkat 2, varian. Kita caranya adalah kita kopikan dari program Math. Ini ya, kita copy. Ini enaknya kalau Anda sudah punya program Math, tinggal di copy. Kemudian Anda pakai untuk menghitung varian. Ini ya. Kalau nggak ngerti boleh tanya ya. Ini nanti kalau masih bingung Anda putar lagi videonya. Ini nanti codingnya juga Anda copy nggak apa-apa. Jadi ini untuk menghitung varian. Rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma X min X bar kuadrat dibagi N min 1 ya. Ini kita menghitung varian berarti kita siapkan variabel kosong atau variabel yang berisi 0. Varian 0 gini ya. Ini gampang untuk menampung dengan nama varian. Varian adalah varian nilai sebelumnya yang ditambahkan absnya kita ganti apa? POW ya. POW ini adalah power atau pangkat ya. Yang kita pangkatkan adalah ini X min rata-rataku kurung koma 2 ya kan, ini kan. Jadi ini adalah X ini adalah jumlah data, tiap datanya dibagi dikurangi rata-rata dipangkatkan 2. Ini caranya pakai POW tadi kan. POW itu artinya power, ini pangkat 2 seperti ini. Kita lihat rumusnya lagi ya. Ini sigma X min X bar kuadrat, berarti pangkat 2. Seperti ini rumusnya. Kita increment. Sudah, kita tampung untuk mendapatkan nilainya akhir, yaitu varian sama dengan varian. Dibagi apa? Ini jangan lupa dikasih kurung, jumlah data dikurangi 1. Ya. Rumusnya kan? Tadi tidak hanya dibagi jumlah data, tapi jumlah data dikurangi 1. N min 1. Nah ini jangan lupa dikurung, karena di perkalian dan di penjumlahan, itu hierarki pembagian dan perkalian itu lebih tinggi dari pengurangan atau penjumlahan. Makanya ini harus dikasih kurung. Kalau tidak, nanti dia dibagi dulu, nanti hasilnya bisa beda. Jadi ini caranya, Anda kurung dulu proses operasi penjumlahannya, baru dibagikan dari varian. Nah ini nanti Anda bisa dapat nilai varian. Maka nilai variannya adalah varian. Nah begini ya. Oke, jadi Anda tadi sudah punya X, di mana X-nya adalah 111 kalau tidak salah. Ini ya. X kita masih ada di sini 111. Maka untuk mencari variannya, Anda gunakan rumus ini tadi. Ya kan? Varian adalah X dikurangi rata-rata kuadrat dan dibagi jumlah data min 1. Sudah, Anda run. Maka
Kita lihat hasilnya, nilai variannya 0. Kenapa 0? Ya karena nilainya sama semua, tidak ada varian ya. Nah, ini kita buat fungsi sekarang ya. Seperti biasa kita buat fungsi biar lebih simpel. Anda buat fungsinya. Nah, sini ya. Caranya adalah dengan kita kopikan yang tadi, dan jangan lupa kita urutkan di sini ya. Sebentar. Nah, di sini. Seperti biasa, membuat fungsi dengan diawali def. Nah, sini. Def varian. Varian saja, nggak masalah ya. Nilai varian. Varian dari X di T2. Ini biar ini pakai V besar saja, supaya berbeda dengan varian variabel ini. Nah, ini ya. Udah, nanti Anda tab seperti tadi. Seperti ini, varian. Nah, yang ini tinggal diganti dengan apa? Return ya. Return varian. Return varian. Ini sudah menghitung varian pakai V besar. Rumusnya yang tadi sudah kita tes. Sudah, return varian kita simpan, kita run. Tidak ada error, berarti ini sudah siap pakai. Maka kita bisa menghitung varian dari A, misalnya tadi kan, shift enter. Hasilnya adalah 1,45. Nah, tapi ini varian, belum yang kita cari. Yang kita cari adalah akar, ya. Ini. Kalau Anda sudah ketemu varian, maka yang disebut standar deviasi itu adalah akar dari varian. Untuk menggunakan varian, Anda bisa akar, Anda bisa tes. Misalnya Anda pakai ini SQRT dari 4. Kita coba dulu, shift enter. Nah, pakai SQRT itu squared atau akar. Akar dari 4 kan 2. Nah, sekarang akar dari varian, shift enter. Oh, dia apa? Doesn't support argument. Oh ya, varian dari berapa? Ini kan varian dari apa? A. Shift enter. Nah, ini ketemunya 1,2 sekian ya. Ini adalah standar deviasinya di print STD. Nilai standar deviasinya adalah 1,2. Benar nggak sekian? Ini untuk ngecek apakah nilai standar deviasinya benar. Ini Anda tinggal ngetes saja. Ini sampai di sini Anda sudah bisa menyelesaikan semua fungsi sampai dapat nilai standar deviasi. Tinggal dibandingkan. Nah, ini untuk standar deviasi ini ada di statistik. Pakai S apa enggak ya? Ya pakai stat. Ini ya. Jadi statistik SST. Jadi Anda pakai ST ya. Statistik itu kalau tidak salah namanya STDEV dari A. Nah, ya. Ini sama, jadi di Python itu sudah ada, Anda tinggal panggil statistik, misalnya disingkat ST, nanti ada panggil namanya standar deviasi, STDEV. Dari A ketemu 1,2 sekian, bandingkan dengan yang buatan sendiri,
1,2 sekian-sekian berakhirnya 296. 296. Persis ya, 2296. Jadi Anda pakai buatan sendiri seperti ini tadi, function ini menggunakan rumus varian, karena STD adalah akar dari varian, maka Anda sudah bisa dapatkan nilai standar deviasinya. Kemudian Anda bandingkan dengan yang pakai langsung instan, dengan mengimport statistik itu ada stdef. Itu ketemu juga hasil yang sama. Nah, kita sudah menyelesaikan hari ini sampai menghitung nilai standar deviasi menggunakan fungsi buatan sendiri. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini kan kalau Anda mau membuat fungsi sendiri STD-nya, Pak. Ini kan sudah ada varian, tinggal STD. Tapi STD-nya belum dalam bentuk function. Ada yang bisa bikin? Ya, tinggal gampang. Pakai def STD. Dari apa? X misalnya, do. Kan Anda tinggal hitung variannya. Yaitu STD nilai STD atau standar deviasi adalah variannya atau apa? NP SQRT dari varian X, ya toh? Akar dari varian, ya toh? Ini akar dari varian. Nah, sudah return nilai STD. Ini sudah. Anda sudah dapat karena variannya Anda sudah bikin tadi fungsinya. Kemudian Anda tinggal masukin untuk bikin fungsi STD. Save, enter. Nah, sekarang kalau Anda mau panggil bisa dalam bentuk fungsi sekarang. Standar deviasi dari A. Hasilnya 1,2. Ya. Seperti itu. Jadi Anda sudah bisa menggunakan fungsi sendiri untuk membuat standar deviasi yang Anda bandingkan dengan fungsi bawaan Python menggunakan modul statistik stdef, hasilnya sama 1,2 sekian, 1,2 sekian. Ini yang pakai fungsi buatan sendiri. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Kita sudah menyelesaikan pemrograman standar deviasi yang menggunakan fungsi buatan sendiri. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Gimana? Pusing ya? Kalau pusing nanti Anda tinggal ulangi sendiri ya. Nanti codingnya ini saya kasihkan, ini saya simpan. Codingnya saya kirim ke Anda ke grup ya, ke grup. Programnya, program hari ini adalah program hari ini semester statistika komputasi. Bukan, ada di sini Statcom, Statistik for Data Station, yang hari ini program hitung standar deviasi. Kemudian tadi ada gambarnya sekalian, gambar standar deviasi dan gambar mean absolution deviation. Sudah saya kirim. Nah, Anda sudah dapatkan codingnya lengkap dengan gambarnya untuk hari ini. Oke, mungkin ada yang ditanyakan. Ini nanti Anda ulangi, kalau Anda bingung di rumah, Anda ulangi lagi cara setidaknya membuat program sendiri dengan fungsi sendiri. Selalu ini kata kuncinya di awal. Di awal adalah ini, tipe data ini Anda penting. Setidaknya Anda untuk bekerja dengan data, Anda tadi pakai list. Jadi bikin data aja list, yang isinya dan seterusnya, angka-angka seperti ini.
Nah, itu yang pertama data, terus menghitung jumlah data bisa pakai len, ini jumlah data. Kemudian menghitung rata-rata Anda bisa, cara simpelnya adalah menggunakan sum dari jumlah data dibagi, sum dari datanya dibagi jumlah data. Tapi ini kan Anda tidak bisa melihat proses di dalamnya. Untuk bisa lihat proses di dalamnya, maka Anda membuat coding dalam bentuk iterasi. Belajar iterasi sederhana, Anda bisa mulai dengan perintah while. Ya, ini while sederhana. Perintah while sederhana. Jadi iteration bisa menggunakan while atau for, ini kita gunakan while. Ini ada logiknya. Kalau Anda ingin melihat logik ini, tiba-tiba datanya adalah true atau false, ya. Jadi kalau ada seperti ini, kalau dia terpenuhi akan dapat datanya. Ini keluar angkanya. Nah, yang seperti ini adalah program untuk menghitung rata-rata yang disebutkan prosesnya di dalamnya, supaya sesuai rumus yang ada di teori. Kalau itu sudah ketemu, tinggal dibuat dalam bentuk function. Dan seterusnya, kalau rumus untuk rata-rata sudah ketemu, itu sebenarnya lebih mudah untuk mengerjakan yang lain-lain. Jadi kuncinya ada di rumus atau fungsi rata-rata ini ya. Ada di sini, nanti Anda tinggal mengubah-ubah yang bagian sini sesuai codingnya, sesuai apa teorinya. Ya. Ini jadi kuncinya adalah di rata-rata. Kalau rata-rata bisa, Anda bisa menghitung mean absolution deviation. Mean absolution deviation bisa, Anda bisa ngitung varian, ya. Hitung varian ketemu, untuk menghitung standar deviasi tinggal akar dari varian, ya. Ini varian untuk menggunakan apa? Apanya itu? Kalau tidak pakai function, kemudian yang ini pakai function. Sudah terakhir, Anda selesaikan untuk menghitung standar deviasi. Standar deviasi juga bisa dites. Kalau sudah berhasil, Anda masukkan ke dalam fungsi. Nah, di dalam fungsi bisa saja memanggil fungsi lain. Dalam hal ini kan memanggil fungsi varian. Tidak ada masalah. Yang penting sudah dipanggil di atasnya, tinggal dimasukkan ke dalam fungsi yang terakhir. Inilah fungsi terakhir, yaitu standar deviasi. Kalau sudah ketemu, hasilnya tinggal Anda bandingkan dengan menggunakan library. Di statistik itu ada import statistik, SST. Anda bandingkan nilainya. Kalau ternyata persis, berarti program Anda sudah benar. Saya kira demikian. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya nanti kalau bingung diulang-ulang ya. Iya, Pak. Oke. Yang lain? Nggak ada yang tanya? Saya Pak mau izin bertanya. Ya, silakan. Kalau yang di fungsi Python-nya itu, yang statistik itu bisa untuk menghitung standar deviasinya median atau enggak, Pak? Bisa menghitung apa? Standar deviasinya median. Median? Iya. Median kan nilai tengah. Nah, nanti Anda lihat di documentation-nya. Caranya tidak perlu takut salah. Kalau tidak ada, dia nanti akan keluar no attribute ya. Tidak ada di modul statistik misalnya. Jadi ini kan seperti tadi, untuk min kan ada di NumPy ya. Di NumPy itu cukup pakai min. Tetapi ketika Anda mau menghitung mean absolution deviation ini, Anda tidak ada di NumPy, adanya di Pandas. Nah, ini adanya di Pandas, maka Anda harus import Pandasnya. Kemudian untuk standar deviasi itu adanya di statistik. Jadi Anda harus import statistik dulu. Nah, bagaimana dengan modul yang lain seperti median dan lain-lain? Itu Anda tinggal lihat di documentation-nya. Atau langsung dicoba, nanti kalau tidak ada, misalnya Anda kan mau mencari ini ya, pakai cara yang sama, insert below, perintahnya kan begini. Ini kan standar deviasi. Kalau Anda pakai median, dari A, save, enter, ada ternyata ya. Ada nih. Jadi median itu ada di statistik. Jadi kalau ada, berarti fungsi itu ada di modul statistik. Ini, jadi Anda tinggal panggil statistiknya. Nah,
Tetapi ini kan Anda pakai modulnya orang lain atau fungsinya orang lain sehingga jadi black box. Kalau black box Anda tidak tahu dalamnya. Nah, berbeda dengan yang kalau Anda bikin sendiri seperti ini, nah ini kan Anda langsung tahu jeroannya, tahu persamaannya, dan ini sudah sesuai dengan rumus yang kita pelajari. Ini ya, rumus Baik, Pak. median Terima kan. kasih, Pak. Oke ya. Jadi nggak usah takut salah. Nanti kalau misalnya tidak ada, dia akan bilang no atribut itu. Ini kan kebetulan ada ini median ya. Terima kasih, Pak. Ya, jadi seperti itu. Ini asiknya. Jadi kalau Anda tertarik dengan Python, saya kira nanti akan semakin menarik. Nanti persamaan yang rumit itu semakin indah biasanya. Jadi nanti Anda kalau tugas akhir kan biasanya anak-anak itu disuruh buktikan ini ada rumus begini, asalnya dari mana? Nah, kalau biasanya kalau yang ini males ngoding dia bilangnya saya tinggal panggil library. Ya boleh aja tinggal panggil library, tapi Anda harus tahu dasarnya ya. Setidaknya rumusnya yang mendasari. Ini nanti kalau dites, syukur-syukur kalau Anda bikin sendiri, kan Anda menjawabnya lebih yakin gitu ya. Oke, ada lagi? Ya, nanti Anda ulangi lagi. Kalau bingung Anda lihat videonya lagi, karena ini selalu kita rekam. Termasuk di ada pelajaran Python saya itu, saya kalau sempat saya buatkan mulai yang basic dari introduction, hello world, bikin variabel, nanti tipe data, nanti lain lagi kalau bikin selection itu kan ada if else, ada case ya. Kemudian ada iteration itu ada while, ada for, dan lain-lain. Ini masih banyak, jadi sebenarnya ini kalau Anda kuliah di pelajaran pemrograman terstruktur ya, itu ada. Oke, saya kira itu mungkin untuk hari ini sudah cukup lumayan. Kalau Anda coding di rumah nanti diulangi lagi dengan cara yang sama belajarnya. Anda belajar dari hari ini, Anda coba kerjakan di buku itu kan masih ada. Yang kemarin ada median dan sebagainya. Itu kan ada rumusnya. Nah, dari rumus yang ada, bisa Anda buatkan fungsi sederhana seperti ini. Terus kalau misalnya ada, kuadrat itu seperti apa? Ya cari-cari di Google ya. Nanti banyak orang-orang yang sudah pernah membuat, cara membuat akar, cara membuat kuadrat, dan sebagainya, itu juga sudah ada. Oke, saya kira seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira Anda tinggal mengulang-ulang untuk pelajaran Anda sendiri di rumah, mungkin bisa sambil minum kopi dan sebagainya. Oke, saya kira begitu. Nggak ada lagi pertanyaan kan? Tidak ya? Oke, nanti tinggal kalau ada Anda tinggal ulangi sendiri. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan selamat mencoba di rumah. Dan kalau ada kesulitan, kita ada grup, Anda bisa sampaikan di grup untuk kita cari solusinya bersama-sama. Saya kira demikian pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.